Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dingin banget. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aduh. Jak. Aduh, Jak. Gak kuat ini, Jak. Aduh. Kayak pabrik es ini, Pak Mat. Kayak di dalam Freeland ya. Freezer, Freeland. Jenazahnya mau dimakamkan malam ini juga, Pak Ustadz? Permintaan keluarganya sebegitu. Karena yang namanya jenazah harus disegerakan pemakamannya. Apalagi sudah tidak ada anggota keluarga yang ditunggu. Kalau begitu segera dimandikan aja, Pak Ustadz, jenazahnya. Iya, tapi kita masih menunggu kain kafannya dulu ya. Ustadz, ini kain kafan, Pak Ustadz. Terima kasih ya, Mas. Ya. Semoga kebaikan Mas dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan duduk. Bu, ini kain kafannya. Nun, Iya, Bu. ini kain kafannya udah datang. Oh, iya. Bu, ini kain kafannya beli di mana sih, Bu? Kok dingin banget? Masa sih? Iya, coba pegang. Ya Allah, iya benar-benar dingin banget. Wah, jangan-jangan. Ya udah deh, kita mandiin aja sekarang ya, Nun. Iya udah. Ini taruh dulu nih di ruang tengah ya. Yuk. tumben ya, kita ngegali kagak keringetan dah. Ini udaranya berasa dingin banget. Iya, biasanya kita gali kuburan itu udah basah kuyup sama keringetan. Ini boro-boro keringetan, malah dingin menggigil begini. Kita ada di dalam liang kubur. Rasanya kayak ada di tempat penyimpanan es balok. Mungkin karena yang meninggal tukang es batu kali ya. Hah? Yang meninggal penjual es? Iya, yang meninggal ini si Marni ya. Itu dulu sempat saingan sama bini gua jualan es batu kiloan. Ini esnya. Iya. Oh iya. Oh ini kembaliannya. Oh iya, terima kasih. Makasih ya. Oh iya, aduh ibu-ibu sebentar ya, sebentar. Puput, Ibon, ayo cepat-cepat. Ya, Bu, Pembelinya ya, Bu. udah nungguin dari tadi. Yang ramah ya, Ibon. Ya, Bu. Laku juga jualan esnya si Nur. Coba aja dulu gue yang jualan duluan. Pasti gue bakalan lebih sukses daripada dia. Sayang gue gak punya modal. Gue bohongin aja sih Nur. Marni, kamu kenapa? Suamiku Madun lagi sakit parah. Ya Allah, sakit parah gimana? Dia kena usus buntu kronis. Dan harus operasi. Tapi uang aku kurang 5 juta. Aku gak tahu harus kayak gimana Nur cari uang itu. Ya udah, kamu tunggu sebentar ya. Duduk aja dulu, Tante. Ya, Tante, kita mau ke warung nganter nasi pelanggan. Ini ada uang 5 juta. Sebenarnya sih ini untuk beli peralatan sekolahnya Puput. Cuman karena kamu lagi butuh banget. Ini, aku pinjemin buat kamu. Supaya suami kamu cepat sembuh ya. Ya ampun Nur, makasih banyak ya Nur. Pokoknya nanti kalau aku udah punya uang, aku bakalan ganti uang kamu. Secepatnya ya. Iya, yang penting suami kamu selamat dulu. Amin, makasih ya.
Alhamdulillah. Bu, beli kerupuk. Beli kerupuk? Iya. Oh iya, bentar ambil kerupuknya ya. Ini. Berapa dek? Beli 3. Bisa dek. Udah. Nuni? Oh iya, Nuni, bapak kamu mau dioperasi usus buntu ya? Enggak, Put. Bapakku sehat-sehat aja kok. Kata siapa bapak aku sakit usus buntu mau dioperasi? Kata ibu kamu? Tadi ibu kamu ke rumah, dia minjem 5 juta sama ibu aku. Katanya sih buat operasi usus buntu bapak kamu yang lagi kronis. Bener ibu bilang seperti itu. Oh, panas banget sih di luar. Marni. Maksud kamu apa? Bilang kalau aku ini sakit usus buntu dan harus dioperasi. Ibu sengaja ya bohongi ibunya Puput dan Ibon supaya dapat uang pinjaman 5 juta. Kamu minjem uang 5 juta. Dan kenapa kamu mesti berbohong sih? Bilang kalau aku ini sakit. Aduh, hantu ngomong apaan sih? Gak lihat apa? Aku tuh baru pulang capek. Ini ngomong yang enggak. Udah, diam aja. Kulkasnya taruh mana, Bu? Taruh aja, Pak. Langsung di dapur. Oh iya. Hati-hati tuh, Pak. Kamu beli kulkas? Iya, kulkas bekas tapi masih bagus. Soalnya kalau beli kulkas yang baru, duitnya nggak cukup. Kamu kok udah nggak pernah ngasih aku duit? Alias pengangguran abadi. Kalau ibarat pohon kelapa, udah nggak menghasilkan buah, nggak menghasilkan apa-apa. Nggak penting. Bapak, ayo makan. Tunggu ibu ya sayang ya. Bu, ayo makan nih. Ayo makan. Makan apaan ini? Gak level. Sayang. Ini. Kamu pakai ini? Nanti kalian beres makan, isi kantong plastik tulang itu pakai air. Terus masukin ke kulkas sampai jadi es batu, ya? Iya. Marni, kamu minjem uang 5 juta sama Nurhayati. Hanya untuk menyaingi usaha dia. Mau pinjam uang siapa, kek? Emangnya kenapa? Emang kamu bisa ngasih aku pinjaman uang? Enggak kan? Tapi kenapa ibu harus bilang bapak sakit segala? Kenapa ibu nggak jujur aja? Emangnya kalau ibu jujur bakal dikasih uang? Udah deh ya, denger deh. Semenjak bapak kamu nganggur, ibu tuh capek nyari nafkah buat kalian berdua. Dasar benalu. Nyusahin aja bisanya. Udah, jangan berisik. Banyak ngomong banget. Senang makan. Kang Aca 2. Makasih ya. Baik-baik. Cepet amat ngambil duit. Bu, tadi Puput sama Ibon ketemu sama Nuning. Ternyata bapaknya tuh nggak sakit apa-apa. Iya, ibu dibohongin sama Bu Marni. Kalian ke dapur, bungkusin es. Ya, Pak. Pinjemin duit ke si Marni. Iya, A. Bilangnya sih suaminya sakit. Berapa? 5 juta. Lah tadi katanya Bang Midun nggak kenapa-kenapa. Lah terus itu 5 juta buat apa dia pinjam? Mana saya tahu, A. Harusnya kamu tuh jangan main kasih aja. Lihat dulu. 5 juta teh gede loh itu. Ya mau gimana lagi, A. Saya kan nggak tahu Marni bakal bohong. Ya udah deh, biar Allah aja yang ngebales ya, A.
apaan ini? Air matang? Iya, air matang. Ngapain pakai air matang? Udah pakai air mentah aja, bisa rugi jualannya. Tapi Bu, Tapi apa? Takut ketahuan sama orang-orang? iya Bu. Nining takut ibu dimusuhin sama orang-orang kalau ketahuan. Aduh, udah deh, tenang aja. Gak akan ada kok orang yang tahu kalau kita ini jualan es batu pakai air mentah, iya kan? Lagian ya, ibu mau jualan es batu yang lebih murah daripada Nurhati. Biar cepet laku nih es batunya. Tapi ini bahaya, Marni. Air mentah itu nggak bagus untuk kesehatan. Air mentah kalau udah beku, bakteri juga mati. Bahaya dari mana? Marni, kamu boleh jualan. Tapi kamu harus pikirin juga kesehatan dari pembeli dan keselamatan dari pembeli. Kamu nggak boleh berbuat curang. Kamu tuh ya, hidupnya cuma mikirin keselamatan orang lain aja. Kamu bisa apa? Hah? Udah deh, gak usah cerewet. Mulai sekarang ikutin perintah ya, dengerin, ikutin perintah. Ini nih yang air matang masukin ke teko. Terus nih, isi plastik ini pakai air keran. Udah, ikutin. Mbak, mau pada kemana? Mau beli es rumah Bu Nur. Ih, ngapain beli sama Bu Nur? Di sini aja tuh, baca. Di sini 2.000 dapat 3, murah kan? Iya bener, masa bohong tuh. Lihat sendiri, baca. Saya mau 2.000, Bu. Ya udah sini. 2.000 berarti 6 ya. Nih. Mas, ambilin 6 es batunya. Tunggu ya. Iya, iya. Mana lagi nih? Beli es, 2.000 dapat 3. Es batu 2.000 dapat 3. Murah banget. Murah banget. Iyalah, masa bohong, ini baca sendiri. 2.000 dapat 3, murah banget kan? Nih Bu nih. Ya, beli kesini lagi ya. Makasih ya. Iya, 2.000. Oke, nih. Ambilin Mas, cepet. Muhammad Rasulullah. Tumben, kok gak ada yang datang beli es? Iya ya. Tumben sepi. Biasanya rame. Pada kemana nih? Kok lemes? Itu kenapa esnya dibawa lagi? Warungnya pada tutup? Warungnya sih pada buka, Pak. Tapi mereka ngebatalin beli es di kita. Sekarang orang-orang pada beli di Bu Marni. Bu Marni, jualan es batu sekarang? Iya, Bu Marni jualan es, Bu. Tadi kita ngeliat rumah Bu Marni banyak orang pada antar beli es batu. Karena harganya lebih murah daripada kita. Keterlaluan si Marni. Ini nggak bisa dibiarin, Nur. Ya, mau kemana? Astagfirullahaladzim. Tunggu rumah ya. Kalau ada yang beli, layanin. Nur! Ya, berani-beraninya dia pinjam uang aku untuk buka usaha es batunya yang usaha kita. Ini kau kasih pelajaran ya. Mau kemana? Apa sih ya? Mau marah-marah sama Marni? Jangan. Kamu nggak mau ribut-ribut di sini. Malu aku liatin banyak orang. Udah sabar dulu. Dia sih percaya namanya rezeki mah nggak akan ketukar. Ya pulang. Ya tapi... Udah pulang. Iya. Oh, laris. Marni, sebaiknya bahan es sama sirupnya terbuat dari air matang. Karena banyak anak-anak kecil yang beli. Kasihan kalau mereka sakit kan? Aduh, udah deh, gak usah cerewet. Kalau kamu bisa ngasihin duit, aku juga gak mungkin usaha kayak ginian. Ingat ya, kamu itu cuma numpang hidup. Ibu jangan bicara kasar kayak gitu sama Bapak. Ya udah, kalau gitu kasih tahu nih, bapak kamu itu biar kerja jadi bos, biar ngasihin duit yang banyak. Gak cuma asal ngomong sama ngasih nasihat. Semua orang juga bisa kayak gitu. Sayang, maafin ibu ya. Ini es batu udah seminggu, nggak ada yang kejual. Semenjak Bu Marni jualan es juga, terus kita jadi nggak laku. Pantes aja orang Bu Marni jualnya murah. Jangan-jangan si Marni mau nyaingin usaha kita lagi. Ya udah, biarin aja. Mungkin itu udah rezekinya.
Kita mah sabar aja, ya. Sabar-sabar gimana, A? Si Marni minjem uang aku 5 juta. Uangnya malah dipakai buat nyaingin usaha kita. Gimana aku bisa sabar? Pokoknya aku mau nagih hutang dia ke aku. Ya boleh nagih, tapi nggak boleh pakai emosi. Harus pelan-pelan. Nanti takutnya ditemplokin setan. Bisa berabe, malah jadi ribut kalau setan udah ikut campur. Ya, Nur, sebelum kamu nagih, hati dan pikiran kamu harus tenang dulu. Ya, nanti kalau hatinya udah tenang, pikirannya udah enak, nah itu baru boleh nagih. Setuju? Ya Allah, sabarkanlah aku. Semoga aku bisa melewati masalah ini dengan baik. Amin. Amin. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama ya. Motor baru. Ih, keren banget kan motornya? Bagus kan motornya? Ingat, nggak boleh marah-marah, nggak boleh emosi. Tenang, tenang. Oke, silakan. Cantik. Assalamualaikum, Marni. Waalaikumsalam. Begini, soal uang 5 juta yang kamu... Aduh, Nur, ntar dulu deh ya. Nih, saya tuh baru bayar motor kreditan. Belum lagi saya harus bayar tiap bulannya. Ntar aja deh. Marni, kamu itu keterlaluan banget ya. Kamu pinjam uang saya, bilangnya suami kamu sakit butuh biaya operasi. Tapi malah kamu pakai uang saya sendiri untuk menyaingi usaha saya. Dan sekarang bukannya kamu bayar utang, tapi kamu malah beli motor baru. Oh, jadi kamu tuh merasa tersaingi. Nur, inget ya, rezeki itu udah ada yang ngatur. Udahlah, ikhlasin aja. Udah ya, saya banyak urusan. Astagfirullahaladzim. Sejak kejadian itu, bini gue udah deh berhenti jualan es batu. Terus nyoba buka warung di Kober. Alhamdulillah, jadi tenang. Nggak ribut-ribut lagi sama si Marni gara-gara es batu. Pantesan nilai yang kubur dingin banget kayak lemari es. Ternyata yang mau dikuburin di sini bekas penjual es yang dagangnya culas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini dinginnya makin lama makin dahsyat. Udah kayak di kutub. Aduh, makin dingin aja nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa ini? Bang! Bang! Apa sih? Bang, itu bang, mayatnya bang. Mayatnya beku. Masa sih? Iya beneran. Malah itu pakainya lengket, kagak mau dilepas bang. Kayak itu, kayak kantong plastik yang lengket es batu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa mayatnya bisa beku kayak gini ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu airnya juga beku. Iya ya, mayatnya beku. Kayak ikan dalam kulkas. Bajunya juga susah dicopot. Kalau airnya beku kayak gini, gimana cara mandiinnya ya? Kenapa bisa kayak gini ya? Mungkin ini balasan dari perbuatannya si Marni yang berbuat curang dalam usaha es yang gak halal. Suaminya aja sampai meninggal. Aduh, nggak ada lagi nih orang yang mau beli es batu tempatnya kita. Semua pada beralih beli es balokan ke tempatnya si Tuti. Yang jauh lebih murah. Emang bener-bener ya. Heran deh. Udah si Nurhayati bangkrut. Ini nambah lagi saingan baru si Tuti. Bu. Kamu lagi. Dulu kamu bilang sama Nurhayati supaya tidak merasa tersaingi.
Dan rezeki juga sudah ada yang mengatur. Bahkan kamu bilang sama Nurhayati untuk ikhlas. Berarti saatnya sekarang kamu untuk ikhlas juga. Mungkin sekarang Allah sedang memberikan rezeki lebih sama Ibu Tuti. Kamu tuh ya, bukannya belain istri sendiri malah belain orang lain. So macam apa sih? Hah? Emang kamu gak bisa belain istri kamu sendiri? Lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Ngerepotin aja, dasar gak guna. Astagfirullahaladzim. Ini Bu. Makasih. Makasih Bu. Bu Tuti, ini kenapa jual es batu dengan harga murah? Hah? Loh, saya kan beli es dari pabriknya murah. Ya tapi kalau gini caranya, jualan saja jadi nggak laku. Maaf ya Marni, saya jual es ngikutin harga pabrik. Kalau dari pabriknya murah, ya saya jual murah. Kalau dari pabriknya mahal, ya saya jual harga mahal. Ya iyalah, nama juga pembeli, maunya harga lebih murah. Masa iya mau beli yang mahal? Kalau kamu mau jual lebih murah dan laris, kamu buka aja pabrik es sendiri. Aku nggak mau tahu ya, pokoknya Bu Tuti harus tutup usaha ini. Aku nggak mau Bu Tuti jatuhin usaha aku. Kalau enggak, aku acak-acak di semuanya. Ibu! Ibu sudah! Ibu kenapa sih? Sukanya bikin ribut mulu. Astagfirullahaladzim, Marni. Duh, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nuning, sayang bangun sayang. Nuning. Udah deh, gak usah pakai nangis segala kayak gitu. Jadi laki kok cengeng. Emang kalau aku nangis kayak gitu, Nuning bisa sembuh? Tapi Nuning seperti ini gara-gara kamu, Marni. Enak aja nyalain aku. Ini tuh musibah, gak usah pakai nyalain orang. Sudah. Bapak dan Ibu jangan bertengkar. Kata dokter, Nuning tuh harus dirawat inap. Tapi biayanya mahal. Udah deh, kita bawa pulang aja. Biar gak usah nambah-nambah lagi biaya. Marni, tapi keadaan Nuning lagi seperti ini. Jadi sebaiknya dia di rumah sakit aja. Kalau di rumah, kalau dia kenapa-kenapa gimana? Emang kamu punya duit buat bayar rumah sakit Nuning? Ya kamu kan bisa jual motor metik kamu, Marni. Gak. Aku gak mau jual motor metik aku buat bayar rumah sakit Nuning. Kalau emang kamu ngotot buat Nuning di rumah sakit, ya udah, kamu cari duit sana sendiri. Aku capek, pulang. Marni, jual aja tanah yang di Kemayoran. Tanah di Kemayoran? Emangnya kamu punya? Kenapa baru ngomong sekarang sama saya? Itu tanah warisan untuk Nuning. Suratnya ada di atas lemari. Kamu jual aja 10 meter persegi. Banyak banget uangnya. Marni, jadi tanah yang di Kemayoran kamu jual semuanya? Kan aku udah bilang sama kamu, jual aja 10 meter persegi. Jangan semuanya. Mas, kalau aku cuma jual segitu, mana cukup aku buat beli tempat usaha es batu yang baru. Aku tuh pengen gede usahanya. Gimana sih? Udah deh. Gak bisa liat orang seneng apa? Hati-hati ya bawanya. Iya, Bu. Marni, kamu pakai favorit, ANP, tawas, dan antifoam. Iya, biar airnya jernih dan proses pembuatan es batunya lebih cepat. Tapi kan itu bahan kimia berbahaya, Marni. Bahaya, bukan buat kita ini kan? Astagfirullahaladzim, Marni. Kamu tega, bahan-bahan yang berbahaya itu masuk ke dalam tubuh orang-orang yang beli es kamu. Jangan membahayakan orang lain, Bu. Udah deh ya, kalian berdua tuh gak usah cerewet. Bapak sama anak sama aja, banyak ngomong. Ingat ya, kalian itu cuma numpang hidup sama saya. Jadi gak usah bawel. Ingat, Marni, uang yang kamu pakai untuk membangun usaha ini, itu hasil menjual tanah dari harta warisan kakeknya Nuning. Ingat,
Aduh, udah lupa tuh. Gak penting juga kan diinget-inget. Lagian ya, tanahnya juga udah laku dan uangnya udah kepake semua. So, aku peduli. Keterlaluan kamu. Keterlaluan. Kalian berdua tuh gak sadar apa? Kalau kalian gak mau mati kelaparan, kalian harus kerja keras di pabrik ini. Karena saya gak akan ngasih kalian makan secara gratis. Pak, kenapa sih Ibu selalu galak sama kita? Kenapa Ibu selalu kasar sama kita? Sabar ya sayang ya. Sebenarnya Ibu sayang kok sama kita. Ya. Cepetan. Ampun, lemes banget sih. Cepetan bawa dong esnya. Lama banget. Marni, aku makan dulu ya. Aku lapar. Makan? Kerjaan belum keluar udah minta makan. Bener-bener ya. Cepet gak? Kasihan Bapak, Bu. Bapak udah lemas. Udah di kamu tuh ya, bapak kamu tuh cuma males aja. Cepetan! Iya. Loyo banget. Bapak! Pak! Bapak! Bangun, Pak! Bangun! Pak! Bantu, angkat kemana nih Bu? Ya udah itu tuh, es batunya juga. Bapak! Pak! Syukurlah bapak kamu sudah mati. Itu artinya aku udah kehilangan satu beban dalam hidup aku. Tinggal satu lagi, kamu anak tiri. Anak tiri. Iya, bapak kamu sebelum menikah sama aku sudah bawa anak bayi, yaitu kamu. Kalau ibu bukan ibu Nuning, lalu siapa ibu kandung Nuning, Bu? Ibu kandung kamu udah mati waktu ngelahirin kamu. Pak! 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 Ngapain sih di sini sih? Dalam gitu temenin Ki. Kagak Abang, di dalam dingin kayak di kulkas. Lah emang kamu pikir di sini apa ini kita udah kedinginan semua begini sayang? Ini mau di sini aja sama Abang ya. Iya. Bang, Nyun punya ide Bang. Apa? Biar mayatnya bisa cair, gimana kalau dipanasin aja Bang? Boleh juga tuh. Pakai apa Nun? Di atas kompor. Aduh. Untung lantur ya kalau ngomongnya. Lah emang gak bisa apa Bang? Bener kan? Lumayan anget kan? Tetep aja kagak mempan ini. Masih berasa dingin begini. Tapi ngomong-ngomong kalau ngeliat api unggun begini, ingat zaman camping waktu sekolah dulu. Lu jangan ngomong-ngomong sekolah. Kasihan dia nggak sekolah. Tuh. Lu dulu sekolah di kebun ya? Emang apa? Itu buktinya bikin api unggun doang. Lah, ada acara Sabtu Minggu. Lu. Kalau dingin-dingin kayak gini tuh bawaannya suka lapar gua mah. Enaknya makan apa ya? Yang enak, warung bini lu bawa kemari. Kita tinggal makan. Kalau kagak tuh, nisan kuburan ente gerogotin. Ente bakar dulu, nah belum pernah kan? Makan nisan bakar kuburan. Lu keluarga rayap, ngerogotin kayu. Bro, kok nggak hilang-hilang dinginnya ya? Jak, lu denger kagak suara lolongan serigala tadi? Buset dah. Itu suara soang. Kagak bisa bedain apa soang sama serigala.
Soang kuping lu piknik. Soang gua tahu. Soang berkicau. Soang berkicau. Wah, Jak. La ilaha illallah. 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 Taruh dulu. Bapak-bapak, kenapa kerandanya digeletakkan di bawah? Dingin banget Pak Ustadz. Dinginnya sampai nusuk ke tulang. Astagfirullah. Gini nih kalau tukang es culas, yang dijual es berbahaya, mau nguburin juga, kita juga kena bahaya. Bu, kenapa sih Ibu harus buka kios es lagi? Padahal Ibu udah kirimin langsung es batunya ke restoran dan hotel. Ih, cepat banget kamu ya. Dengar ya, ibu buka kios itu untuk menutupi usaha ibu yang ini. Jadi kamu harus inget, kalau sampai ada orang yang nanya, kamu harus bilang kalau kita beli es batu di pabrik yang jauh. Udah diem aja, gak usah cerewet, gak usah banyak nanya. Ngerti? Ini jagung, kangkung. Bu, tinggalkan asin sama jengkol ya. Oh iya. Ketimbang belikan asin sama jengkol aja, belanja mesti diantar pakai mobil. Kalau belanja pakai mobil tuh, belanja di mall, bukan di warung kayak ginian. Kok kamu sewot sendiri sih, Mar? Emang masalah kalau saya diantar sama suami pakai mobil? Tahu tuh si Marni, timbang ngeliat Ibu Tuti belanja diantar suaminya pakai mobil aja udah sirik. Jangan sembarangan ya ngomong-ngomong sirik. Saya tuh bisa beli mobil yang lebih bagus daripada ini. Lihat aja nanti. Ayo Pak, Bu ini saya bayarnya. Oh iya. Ini ya, apa timun satu kali. Tunggu, lihat-lihat dulu. Apalagi? Jengkol kali. Bu, ada ikan salmon? Nggak ada Mbak. Nggak ada. Ya udah deh. Yang lain aja Mbak ya. Nggak usah, belanja di mall aja kalau gitu. Ayo Pak, apa lagi Pak? Herannya, Mani kok bisa kayak gitu ya? Padahal dia cuma jual es batu aja. Iya, rasanya kan masuk di akal. Cuma dagang es beginian, bisa kaya raya. Ibu, Bapak, jangan ngomongin orang, dosa Bu. Udah deh, nih. Ayo Bu, apa yang mau dibeli? Saya asli mau ngomongin orang lagi. Sekarang gue udah kaya raya, duit gue udah banyak. Gue pengen beli 5 mobil box buat pengiriman besar-besaran. Ya, gue bisa kirim ke Bogor, Depok, Bekasi. Oh, bahagianya. Dan gue juga bakalan beli rumah yang megah besar. Gue kayak rumah ini nih, bosen banget tinggal di rumah yang sempit dan banyak kenangan sama bapak kamu tuh. Gak guna, tau gak? Banyak banget. Assalamualaikum. Ada tamu, Bu. Paling rekan bisnis. Jagain ya duitnya, jangan sampai diambil, awas. Jagain. Assalamualaikum. Kirain tamunya Pus. Taunya kamu. Ada perlu apa kesini? Saya kesini mau nagih utang. Hutang? Aduh, hutang yang mana ya? Uang 5 juta yang waktu itu kamu pinjam dengan alasan suami kamu sakit. Oh, hutang yang itu. Aduh, kamu tahu sendiri kan, kalau suami saya tuh udah meninggal. Jadi kalau kamu mau nagih hutang, kamu tagih aja sana ke kuburannya, ya? Marni, jangan kamu pikir aku nggak tahu ya. Kamu pinjam uang aku 5 juta dengan alasan suami kamu butuh operasi. Padahal uangnya kamu pakai beli kulkas buat ngehancurin usaha es aku kan? Aduh, jadi kamu ngerasa hancur ya?
Kasihan banget ya hidup kamu. Walaupun kamu berusaha ngehancurin usaha aku, tapi aku nggak hancur. Allah bersama aku, Marni. Rezeki aku ada di tempat lain. Sekarang aku punya rumah makan di Kober. Aduh, ketimbang buka warung makan ecek-ecek aja meski laporan segala ke sini. Gak penting tau gak sih, buang-buang waktu. Siapa yang mau laporan? Aku kesini mau nagih 5 juta yang waktu itu kamu pinjam. Uangnya mau aku pakai buat biaya sekolah Puput. Ngeyel banget ya kamu. Itu utang waktu suami saya tuh masih hidup. Ingat ya, Mar. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Dan manusia mati meninggalkan budi pekerti. Jangan sampai kamu mati meninggalkan hutang. Kamu akan rugi sendiri, Marni. Bodoh amat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, harus gimana? Ini kok kita pada diem sih? Jelas itu harus dimakamin segera. Ayo Mas. Iya Bapak-Bapak, kerandanya silakan dimasukkan ke dalam ambulan. Ayo. Iya. Ayo Mas yuk, agak bergegas yuk. Assalamualaikum, Mat. Maaf, Pak Ahmad. Hah? Oh, jenazahnya udah berangkat. Oh iya dah, iya. Makasih Pak Ahmad ya infonya. Jenazahnya udah berangkat. Gali langsung yuk. Yuk. Baru juga enak angkat-angkatan. Lumayan banget kan? Aduh. Kok tanahnya jadi keras begini ya? Kayak nyangkul es batu. Kok jadi gini sih? Gimana dong? Gini deh. Ambil linggis aja dah. Kita cocokin pelan-pelan, tau juga hancur tuh es batunya. Ide bagus. Tumben lu pintar. Tumben. Dari dulu juga aneh pintar. Ente aja selalu menampik, kagak mau ngakuin. Seluruh dunia juga tahu aneh pintar. Seluruh dunia apaan? Dunia pekuburan. Kalau kagak percaya, aneh panggilin si Kunti nih. Udah. Kun. 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 Iya. Udah sana ambil linggis ya. Ide aneh. Kenapa ente yang nyuruh aneh? Udahlah, pakai pacul aja. Kagak bisa, Ponce. Udah ambil sono, lincenya. Pacul? Iya. Pakai pacul aja. Linggis. Udah, nggak usah sama aja. Sudah. Pak, tolong dimatiin AC-nya Pak, dingin banget. Iya, kayak dalam kulkas aja. Padahal AC-nya memang saya nggak nyalain, Pak, Bu. Soalnya AC mobil saya lagi rusak. Aduh, iya. Yaudah Pak, jalan Pak. Iya Pak. Yuk. Berangkat. Berarti? Ini kok bisa beku gini ya? Kenapa jadi kayak coklat dibekuin ya? Nah, karena ente cobain coba. Rasanya bener kayak coklat tapi kagak. Sama kagak? Enak kagak? Emang gue nyinying ngerogotin tanah. Oh tuh, Jing. Nah, lu aja Nyung. Aduh, ya Allah. Sampai tulang-tulang juga. Ini kita udah kedinginan begini, kena badai salju, makin beku kita. Aduh, tuh jenazahnya udah datang, ayo. Gimana dong? Udah, santai aja. Kalian juga udah kelar. Ngapain kalian? Ayo kerja. Kedinginan, Pak. Ini di dalam liang lahat. Dingin banget, udah kayak pabrik es balok. Iya. Ini tanahnya pas kita gali keras, kayak balok es. Iya, Pak Mat. Ini kita benar-benar kayak di dalam kulkas. Ayo turunkan jenazahnya. Bantu. Iya, kita tuh kan terima di sini. Kita terima di bawah, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Dingin banget. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jak. Aduh, Jak. Gak kuat ini, Jak. Aduh. Kayak pabrik es ini, Pak Mat. Kayak di dalam Prilen ya. Freezer, Prilen. Apa ini balasan atas perbuatan ibu yang menjual es berbahaya dan Bu Nur yang kena fitnah? Silakan, Pak. Sekarang alih haluan buka warung. Apa karena kalah saing dalam dunia per es batuan dengan Marni? Esnya beli di mana? Bu Marni, Pak. Mantan pedagang es batu, sekarang beli es batunya sama saingannya. Oh, jadi sekarang ini tukang es buka warung. Aduh, warungnya dekat kuburan lagi ya. Ini pasti kalau malam-malam yang belinya kuntilanak. Kenapa mereka? Kok muntah-muntah? Ya Allah. Jangan-jangan keracunan. Habis minum es ini, semua. Ini pasti batunya. Kasihan. Bu Marni, Ibu Nur beli es batu di tempat Ibu. Ibu harus bertanggung jawab. Pak, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Saya itu nggak pernah lihat Nur Hayati beli es batu di warung saya. Saya yang beli sama Nuning. Ini pasti bukan gara-gara es batunya. Ini pasti gara-gara tehnya yang basi. Enggak, tehnya baru diseduh. Nggak mungkin basi. Nur, kalau memang es batu saya itu berbahaya, nggak mungkin cuma orang-orang yang makan di warung ini aja yang keracunan. Pasti seluruh warga di kampung ini juga bakalan keracunan. Kalau bukan karena es batu Ibu, jadi apa penyebabnya? Oh ya, ini pasti gara-gara makanan yang dijual sama Nur Hayati ini berbahaya. Pasti lo itu jual ikan formalin, iya kan? Enggak. Astagfirullahaladzim. Hah? Ya Allah. Tuh kan, bener kan? Ini pasti gara-gara makanan yang berbahaya. Udah Pak, tangkap aja polisi. Ayo, kita tangkap. Pak, maaf nih Pak. Ini anak istri saya kenapa bisa ditangkap Pak? Kami hanya memintai keterangan Pak, terkait pada orang-orang yang keracunan saat makan dan minum di warung. Pak, tolongin Pak. Iya Pak, Ibu takut dipenjara. Enggak, sabar. Kalian gak usah takut. Kita kan nggak salah. Kita nggak ngejual makanan dan minuman yang dituduhkan Bu Marni. Ini semua fitnah. Iya Pak, bener Pak. Ini mah fitnah. Kita mah keluarga baik-baik. Nggak mungkin kayak gitu. Baik, kalau gitu saya juga meminta keterangan dari Bapak selaku suami dari Ibu Nur Hayati. Iya Pak, iya Pak. Ayamnya Pak? Iya Pak. Ikannya Pak? Iya. Maaf permisi, Pak. Bu, maaf ya permisi ya. Siang Pak. Siang Pak. Saya juga mau ngelapor. Ternyata warung di sebelah sana itu juga keracunan sama seperti di sini Pak. Iya Pak, termasuk loh di sana ada warung es kelapa muda dan gerobak es buah. Sama, mereka semua pada muntah-muntah. Bahkan ada juga yang sampai jatuh pingsan loh Pak. Kayaknya sih gara-gara habis minum es. Baik, terima kasih atas informasinya. Kami akan tindak lanjuti. Minggu lalu tuh mancing di sana tuh banyak ikannya tuh. Serius? Iya. Banyak banget. Iya, ikan gabus semua. Mantap tuh kali bakar. Iya. Perasaan kemarin-kemarin nggak ada. Jangan-jangan pipa pembuangan limbah. Nah, ini nih penyebab ikan nggak ada di sini. Pipanya dari bangunan sono tuh. Kayak ini tempat pembuangan limbah deh. Ya kita cek ya. Ayo. Yuk. Wah, ini tempat pembuatan es batu berbahaya. Iya tuh. Bikinnya pakai bahan-bahan kimia. Lu lihat tuh.
Woi, siapa itu? Waduh, ayo pergi, kabur. Woi, tunggu woi. Woi. Bang. Ada apa, Bu? Ada apaan? Ada pabrik es batu berbahaya. Di mana, Bang? Sebelah mana, Bang? Di sana. Mereka bikin es batu menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya, Bang. Yaudah, Bang. Kita samperin aja yuk. Ayo, kita gerbek. Ayo cepat. Ayo. Hasil dari tes laboratorium bahwa makanan yang dijual dari warung Ibu Nur itu aman dari formalin. Alhamdulillah. Tehnya juga aman, tapi es batunya mengandung soda api, tawas, ANP, antifoam yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga menyebabkan keracunan dan kanker. Kalian beli di mana es batunya? Beli di kiosnya Bu Marni, Pak. Silakan duduk, Pak. Pak, lapor, Pak. Ya. Saya melihat pabrik es batu berbahaya. Buatnya pakai bahan-bahan kimia, Pak. Apa Anda bisa mengantar kami ke sana? Bisa, Pak. Baik. Bu. Bu, gawat, Bu. Warga nyerang. Apaan sih, kok bisa? Tadi ada penyusup, Bu. Kemungkinan dia ngadu. Aduh, kamu tuh gimana sih? Kebecus banget gitu doang. Bu, jangan pakai air kali dan zat kimia lagi ya, Bu. Soalnya banyak orang yang keracunan. Udah deh, gak usah ngada-ngada ya. Enggak, Bu. Bener, Nuning lihat sendiri. Di warung banyak orang yang muntah-muntah karena minum es batu Ibu. Udah deh, bikin meja dulu. Bu, itu. Cepetan lawan. Laku juga jualan esnya si Nur. Coba aja dulu gue yang jualan duluan. Pasti gue bakal lebih sukses daripada dia. Gue bohongin aja sih Nur. Suamiku Madun lagi sakit parah. Dia kena usus buntu kronis. Dan harus operasi. Tapi uang aku kurang 5 juta. Ini ada uang 5 juta. Sebenarnya sih ini untuk beli peralatan sekolahnya Puput. Cuman karena kamu lagi butuh banget. Ini, aku pinjemin buat kamu. Begini, soal uang 5 juta yang kamu... Aduh Nur, ntar dulu deh ya. Nih saya tuh baru bayar motor kreditan. Belum lagi saya harus bayar tiap bulannya. Ntar aja deh. Marni, kamu itu keterlaluan banget ya. Kamu pinjem uang saya, bilangnya suami kamu sakit butuh biaya operasi. Tapi malah kamu pakai uang saya sendiri untuk menyaingi usaha saya. Dan sekarang bukannya kamu bayar utang, tapi kamu malah beli motor baru. Ingat ya Marni, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan budi pekerti. Jangan sampai kamu mati meninggalkan hutang, kamu akan rugi sendiri Marni. Jaga mereka, Pak! Dek, ibunya di mana? Bisa antar saya ke sana? Ayo.
Sabar ya, Dek. Ibu kamu meninggal. Ibu! Jangan tinggalin. Setiap jenazah membawa kisah tersendiri. Setiap kematian memberikan hikmah. Yang baik kita ambil hikmahnya. Yang tidak berkenan kita tinggalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau sekiranya almarhumah mempunyai kesalahan dan dosa, mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya agar pemakaman almarhumah berjalan lancar dan dilapangkan kuburnya. Iya Pak Ustadz, kita udah memaafkan Bu Marni. Iya. Alhamdulillah. Ayo lanjutkan Bang penguburannya. Iya Pak. Agak bergegas tolong. Mamat, ini di paculnya kayak macul balok es. Keras banget ini. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, apakah di antara bapak-bapak ibu-ibu masih ada sangkutan utang piutang dengan almarhumah? Sebenarnya Pak Ustadz, almarhumah masih berhutang sama saya sebesar 5 juta rupiah. Iya. Sekarang ahli warisnya itu cuma Nuning. Nuning, apakah kamu bersedia nanti menyelesaikan utang-utang almarhumah ibu kamu? Insya Allah Pak, nanti kalau Nuning sudah besar dan punya uang, akan Nuning ganti. Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana Bu Nur? Nur, kasihan. Dia masih kecil, masa udah dibebanin utang. Insya Allah, saya ikhlas Pak Ustadz. Syukur, Alhamdulillah. Coba silakan. Alhamdulillah. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita doakan almarhumah. Al-Fatihah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Mari kita pulang. Ya. Ayo Non. Bang. Ya. Iya. Nanti semuanya. Balikin dulu ini nih. Dulu ya. Iya Pak Mat. Iya Pak. Ya Pak, siap. Aneh ya. Perasaan tadi pada kedinginan. Ini kenapa sekarang gerah ya? Makanya. Nah, tadi menggigil, sekarang ngehem. Hah? Kepanasan. Oh, bilang dong. Kepanasan ngehem. Tapi kalau ente sukanya apa? Panas apa dingin? Dispenser kali lu. Ada pulang yuk. Beresin.